Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anak sekalian kelas 3. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kalian buka buku paketnya. Buku paket pendidikan agama Islam. Kalian buka pelajaran ketiga, kita akan belajar meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Dan buka halaman 31. Yang pertama akan kita bahas adalah meyakini Allah Maha Esa. Dalam Pancasila, sila yang pertama kalian coba perhatikan. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu artinya adalah satu. Jadi kalau Allah Maha Esa, jadi Allah hanya satu atau Maha Tunggal. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Ikhlas dikatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad bahwa Allah itu hanya satu. Maka kita harus yakin dalam hati tidak ada Tuhan selain Allah dan jangan menyembah dan jangan bergantung selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang menyekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah, itu perbuatan syirik yang melakukan namanya musyrik. Dan dosa musyrik itu sangat luar biasa besarnya. Kemudian kalian buka halaman selanjutnya, halaman 32. Dalam surah Al-Ikhlas juga dijelaskan bahwa Allah tempat meminta. Jadi kita tahu di surah Al-Ikhlas itu selain isinya adalah bahwasanya menjelaskan Allah itu satu, Allahus Shomad, artinya adalah Allah tempat bergantung segala sesuatu. Semua makhluk Allah itu bergantung kepada Allah. Dengan izin Allah semua kejadian, semua apapun yang terjadi itu semua izin Allah. Maka dalam Al-Fatihah juga dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Kemudian di surah An-Nahl disebutkan juga wa ma bikum min nikmatin faminallah tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Maka benar bahwasanya semua nikmat dari Allah, dan ketika kita mendapat ujian, maka memintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sembari kita berusaha dan berikhtiar, kemudian bertawakal kepada Allah. Meyakini Allah Maha Esa pencipta alam semesta. Kalian tahu bahwasanya alam ini ada bukan karena tiba-tiba, bukan karena ada sendiri, tetapi memang ada yang menciptakan. Coba kalian lihat benda di sekitar kita, ada meja, ada kursi, itu semua ada sendiri atau ada yang membuat? Pastinya ada yang membuat. Sama dengan alam ini juga ada karena Allah yang menciptakan. Maka kita harus yakin bahwasanya semua alam ini, makhluk-makhluknya itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah juga Maha Pencipta, Al-Khaliqu. Dalam firman-Nya surat Al-Hasyr ayat 24, Bismillahirrahmanirrahim, wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Ya, di atas menjelaskan bahwasanya Allah Maha Pencipta, Al-Khaliq, yang diciptakan namanya makhluk. Jadi Allah Al-Khaliq yang diciptakan namanya makhluk. Agar kamu lebih meyakini Allah Maha Pencipta, cobalah kamu lakukan beberapa pengamatan berikut. Ya, coba kalian amati. Yang pertama, mengamati diri kalian sendiri.
Kalian amati dari mulai ujung rambut sampai kaki, semuanya ini adalah juga ciptaan Allah. Mata kita bisa melihat seperti ini, tangan bisa bergerak, seluruh anggota tubuh yang sehat, perut bisa digunakan untuk mencerna makanan dan lain sebagainya. Itu semua tidak mungkin kalau tidak karena Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan. Jadi kita semua harus bersyukur kepada Allah dengan rajin beribadah. Masih banyak lagi ciptaan Allah pada dirimu yang sangat bermanfaat. Kemudian mengamati makhluk ciptaan Allah yang ada di sekitar rumah, apa aja? Ada pepohonan, binatang kupu-kupu, lebah, atau apapun semuanya itu semua diciptakan oleh Allah untuk mencukupi kebutuhan kita. Umpamanya Allah menciptakan ayam. Coba kalau Allah nggak menciptakan ayam, kita lauknya apa nanti? Ada sapi misalnya, Allah nggak nyiptain sapi, lauknya apa nanti? Nah, ada tanaman padi, itu semua makanan pokok. Nah, semua Allah ciptakan untuk dimanfaatkan kepada kita semua. Tapi tolong kalau memanfaatkan alam juga harus dengan hati-hati dan menjaga. Jangan kemudian malah merusak. Kalau merusak itu malah tidak bagus. Memanfaatkan seperlunya saja dan dengan bijak. Mengamati makhluk ciptaan Allah yang ada di sekitar sekolah, apa aja? Ya, di sekolah ciptaan Allah adalah di sekolah kamu punya guru dan teman bermain. Kamu guru dan teman-teman itu merupakan ciptaan Allah juga. Ini manusia semuanya juga ciptaan Allah. Kalian buka selanjutnya halaman 34. Kita akan masuk ke Allah Maha Pemberi atau Al-Wahhab. Artinya Allah Maha Pemberi. Dalam Asmaul Husna yang jumlahnya 99, ada satu nama Allah yaitu Al-Wahhab yang artinya Allah Maha Pemberi. Allah memberi apa? Memberi nikmat kepada seluruh makhluk ciptaannya. Baik yang beriman, tidak beriman, hewan, tumbuhan, semua diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam Al-Quran dikatakan surah Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Jadi kita harus yakin semua yang kita miliki, semua yang kita dapat tidak lain dan tidak bukan dari Al-Wahhab, yaitu Allah yang Maha Pemberi. Allah menanggung semua apa yang kita terima di dunia ini. Jadi kita harus bersyukur, menambah syukur kepada Allah dengan rajin beribadah, menambah kebaikan kepada Allah, dan juga meneladani nama Allah Al-Wahhab ini dengan kita juga rajin atau kita lebih sering memberikan bantuan atau bersedekah sebisanya dan seperlunya, seadanya. Menerapkan makna Al-Wahhab dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menerapkannya? Allah Maha Pemberi, mencintai orang yang dermawan. Orang yang dermawan itu senang membantu orang yang membutuhkan tanpa pamrih. Jadi kalian jangan sampai beramal itu dalam hatinya berniat hanya ingin dipuji. Karena kalau kalian hanya ingin dipuji, pahalanya tidak akan dapat, hanya dapat pujiannya saja. Kalau kalian ingin mendapatkan untung, ya dapat untung itu saja. Jadi semua diniati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah nanti dapat berkah, kalian mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mencontoh dari sifat Allah atau nama Allah Al-Wahhab yang artinya Maha Pemberi. Ya, itu ya tambahan materi dari Mister. Jadi untuk
kali ini nanti ada video sebelumnya tadi udah kalian lihat, atau yang ini yang kalian lihat dulu. Ini ada 2 video. Ya, mungkin nanti salah satu videonya bisa menambah wawasan kalian semua. Ini tambahan video untuk pertemuan yang kemarin. Jadi untuk pertemuan kali ini memang ada 2 video. Untuk video yang ini hanya ulasan materi saja agar kalian lebih paham memahami materi ya. Kalau ada yang belum paham atau kalian masih bingung, bisa konfirmasi pada Mister ya. Seperti itu aja ya Mister dapat sampaikan. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.